Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Komputer Bisnis 2 pertemuan ke-8 ini, saya akan menjelaskan tentang menghitung frekuensi dan validitas instrumen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengelola data hasil penelitian. Penelitian yang saya ambil di sini adalah mengenai kualitas, pelayanan, dan jumlah pengunjung, pengaruhnya terhadap jumlah pembeli. Penelitian ini pada 20 toko di Ciamis. Menghitung frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Rumusnya, di Excel untuk memperoleh hasil frekuensi yang kita maksud digunakan rumus sama dengan countif, kurung buka, range, titik koma, kriteria, tutup kurung. Penjelasannya, range, kumpulan data yang akan diproses. Kriteria, angka berapa yang akan dicari. Misalnya, angka 5 berapa kali muncul, dan seterusnya. Validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan adalah 0,3 minimal. Nah, untuk penjelasannya cukup sampai di situ aja. Kita langsung ke sheet yang pertama. Ini sheetnya ada frekuensi dan uji validitas. Tabel validitas juga ada. Nah, untuk cara pekerjaannya, total score itu mengisinya dari mana? Kita coba dari 5, kita tarik, nyampe total score ya, tariknya ke pinggir. Nah, kalau udah ketarik semua, klik di atas auto sum. Ya, kita tunggu hasilnya berapa. Hasilnya yaitu 41. Nah, untuk mengisi yang paling bawah juga kita harus tarik juga dari angka 41 ke bawah, jangan nyampe jumlah, nyampe ke angka 20 aja. Selanjutnya, untuk mengisi rata-rata skor itu sama dengan klik total skor yang 41 per 10, enter, dan mengisi yang bawahnya juga kita harus sama ya, tarik ke bawah. Di sini kolom jumlah masih kosong ya. Untuk mengisinya yaitu blok dari angka 1 ke bawah, total skornya bawah ya, kecuali rata-rata skor jangan diblok, langsung auto sum dan hasilnya muncul seperti itu. Selesai mengisi tabel yang pertama, kita lanjut ke tabel yang bawahnya ya, yang kedua. Nah, untuk tabel yang kedua ini mungkin agak susah ya teman-teman karena rumusnya panjang, juga ada tanda yang di-delete ya. Jadi mari kita simak sama-sama. Pekerjaannya sama ya, seperti biasanya diawali dengan sama dengan, tapi ini ditambah countif, kurung buka, kita blok dari angka 4 nyampe angka 5 yang nomor 1 itu, dan kita kunci. Kuncinya pakai apa? Pakai Fn plus F4. Tapi kalau di laptop kalian nggak bisa, boleh klik F4-nya aja. Nah, karena tadi saya bilang ada tanda yang dihapus, di sini kita hapus tanda dolar yang pertama sama yang ketiga. Terus titik koma, B27-nya dari mana? B27-nya itu yaitu dari tabel yang kedua, kolom kedua itu yang nomor 5 ya kan, pengisiannya di situ. Nah, kita langsung kunci aja. Kuncinya juga sama, pakai Fn plus F4. Nah, kalau ini tanda dolarnya yang dihapus itu yang kedua ya teman-teman, langsung tutup kurung, enter, dan hasilnya seperti itu. Kita tarik ya ke pinggir. Kalau kolom atas udah terisi, sekarang tarik ke bawah dan jumlahnya masih kosong, sama kayak tabel yang pertama, kita blok semuanya sampai jumlah dan langsung auto sum, hasilnya langsung muncul dengan sendirinya. Selanjutnya yang kita isi adalah V ya, yang warna kuning. Kita coba isi sama dengan person, kurung buka, kita blok sama ya, blok dari 4 sampai 5 yang nomor 1. Perbedaannya ini gak dikunci ya teman-teman, langsung titik koma. Selanjutnya kita blok yang total skor ya, dari nomor 1 nyampe ke bawah, nyampe ke nomor 20, langsung kunci dan tutup kurung, enter. Hasilnya seperti itu. Kalau emang udah hasil, kita tarik ya ke pinggir. Kalau sudah muncul hasilnya, kita blok, langsung copy. Nah, sesudah di copy, kita paste di tabel yang terakhir. Tapi pastenya ini ada paste spesial ya. Kita lihat. Klik tabel yang kosong, paste spesial, file as, dan
dan checklist yang transpose, terus oke. Nah, hasilnya muncul. Kita lanjut ke set yang berikutnya. Sama juga ya pengerjaannya. Kita lihat, kalau emang kalian gak hafal, boleh mengulang ke sheet yang pertama. Sudah muncul hasil yang sheet yang kedua ya, kita udah beres. Lanjut kita sheet yang ketiga. Pekerjaannya juga sama, rumusnya sama, yang ke satu, yang kedua juga sama. Sekarang yang terakhir juga yang ketiga sama semuanya teman-teman. Jadi kalian pasti hafal lah. Udah 3 sheet, masa kalian belum hafal?
Nah, untuk sheet yang terakhir juga alhamdulillah udah beres ya teman-teman. Untuk mata kuliah komputer bisnis 2 pertemuan ke-8 ini cukup sampai di sini. Maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Mohon diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.